Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nopi Hadi, NIM 11203461910004. Sini saya akan membahas tentang tokoh teknopreneurship di Indonesia. Nah, beliau adalah salah satu tokoh teknopreneurship di Indonesia. Nama beliau adalah Nadiem Anwar Makarim, PA, MBA, pengusaha Gojek. Nah, pendidikan beliau menjalani proses pendidikan dasar hingga SMA berpindah-pindah dari Jakarta ke Singapura. Sehabis menyelesaikan pendidikan SMA-nya di Singapura, pada tahun 2002 beliau mengambil jurusan hubungan internasional di Universitas Brown, Amerika Serikat. Beliau sempat mengikuti pertukaran pelajar di London School of Economics setelah memperoleh gelar sarjana pada tahun 2006. 3 tahun kemudian beliau mengambil pasca sarjana dan meraih gelar Master of Business Administration di Harvard Business School. Nah, di sini awal karir dan bisnis beliau. Pada tahun 2006, beliau memulai karirnya sebagai konsultan manajemen di McKinsey & Company. Setelah memperoleh gelar Master of Business Administration, beliau terjun sebagai pengusaha dengan mendirikan Zalora Indonesia. Di perusahaan tersebut, beliau juga menjabat sebagai managing editor. Setelah keluar dari Zalora, beliau kemudian menjabat sebagai Chief Innovation Officer di Kartuku, sebelum akhirnya fokus mengembangkan Gojek yang telah beliau rintis sejak tahun 2011. Saat ini Gojek merupakan perusahaan rintisan terbesar di Indonesia. Pada bulan Agustus 2016, perusahaan ini memperoleh pendanaan sebesar $550 juta atau sekitar 7,2 triliun dari konsorsium yang terdiri dari KKR, Sequoia Capital, Capital Group, Rakuten Ventures, NSA Ventures, Northstar Group, DST Global, Paralon Capital Management, Warburg Ventures, dan Formation Group. Nah, pada awalnya beliau setelah lulus di Harvard, beliau kembali ke Indonesia dan masuk ke perusahaan McKinsey & Company pada tahun 2006 sampai 2009. Nah, setelah menyelesaikan sekolahnya di Harvard dengan gelar Master of Business Administration, beliau memutuskan untuk pulang ke tanah air dan bekerja di McKinsey & Company. Beliau menjadi konsultan McKinsey selama 3 tahun. Nah, selanjutnya beliau pindah ke Zalora Indonesia pada tahun 2011 sampai 2012. Nah, beliau menjadi CEO, founder, dan managing director Zalora Indonesia pada tahun 2011. Pada tahun 2012, beliau memutuskan keluar dari Zalora untuk membangun perusahaan rintisan startup sendiri, termasuk Gojek, yang pada waktu itu memiliki 15 karyawan dan 450 mitra driver. Beliau mengaku telah belajar cukup banyak di Zalora, yang merupakan tujuan utamanya ketika menerima pekerjaan di perusahaan itu. Di Zalora, Nadiem memiliki kesempatan membangun perusahaan rintisan besar dan bekerja dengan sejumlah talenta terbaik di kawasan Asia. Nah, selanjutnya beliau pindah ke Kartuku pada tahun 2013 sampai 2014. Nah, beliau pada saat itu sambil juga mengembangkan Gojek. Beliau juga menjadi Chief Innovation Officer di Kartuku setelah keluar dari Zalora. Saat awal berdirinya Kartuku, tidak ada kompetitor dalam sistem pembayaran non-tunai di Indonesia. Kartuku pun kemudian diakuisisi Gojek untuk memperkuat GoPay. Nah, selanjutnya Gojek. Beliau itu sebetulnya sudah mengembangkan Gojek pada tahun 2010 sampai sekarang.
Beliau mendirikan Gojek pada tahun 2010 dan kini Gojek sudah menjadi salah satu dari 19 dekakon di dunia dengan valuasi Gojek mencapai 10 miliar dolar. Gojek pertama kali berdiri sebagai pusat panggilan, menawarkan hanya pengiriman barang dan layanan ride hailing dengan sepeda motor. Sekarang Gojek telah bertransformasi menjadi aplikasi besar, menyediakan lebih dari 20 layanan, mulai dari transportasi, pengantaran makanan, kebutuhan sehari-hari, pijat, bersih-bersih rumah, logistik, hingga platform pembayaran digital yang dikenal dengan GoPay. Karir bisnis Nadiem Makarim di Gojek membawanya masuk dalam daftar 150 orang terkaya di Indonesia versi majalah Globe Asia. Nadiem Makarim diperkirakan memiliki nilai kekayaan mencapai 100 juta dolar. Selanjutnya, ada kendala-kendala pada saat merintis Gojek. Berawal di tahun 2011, kemacetan dan problem keamanan di jalanan Jakarta membuat Nadiem meninggalkan kendaraan pribadi dan taksi. Nadiem yang saat itu menjabat sebagai CEO founder dan managing editor Jalura Indonesia serta Chief Innovation Officer Toko memilih ojek sebagai sarana andalan untuk berangkat ke kantor. Karena rutin ojek, pria berumur 31 tahun ini pun kerap ngobrol dengan para tukang ojek. Lewat obrolan ini, beliau mendapat informasi para pengojek menghabiskan 70% waktunya untuk memangkal menunggu penumpang. Beliau juga menemukan bahwa penumpang pun kerap kesulitan mendapat ojek karena lokasi pangkalan yang kadang tak dekat, belum lagi keamanan tidak terjamin. Nah, tidak seperti sekarang di mana pemberitaan tentang kesuksesan Gojek bolak-balik diberitakan oleh media. Pada awalnya, Nadiem harus bersusah payah membangun Gojek di tahun 2011. Kesulitan terbesarnya adalah meyakinkan Gojek pangkalan untuk bergabung dengan Gojek. Untuk mengatasi masalah ini, beliau tak segan untuk turun langsung ke lapangan mengajak pengojek untuk ikut bergabung dengan perusahaannya. Bahkan beliau melakukan pendekatan yang lebih personal dengan para pengojek ini, termasuk mentraktir rokok dan kopi. Hasilnya, keluarga kecil Gojek yang beranggotakan 20 penggojek dan 10 orang karyawan pun terbentuk. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.